Saudara kasih, selamat pagi, shalom. Senang bisa menyapa saudara di hari yang baru, harinya Tuhan. Saudaraku, pagi ini saya mendasari renungan kita yang saya beri tema bergaul, mendengar, dan menghargai orang lain. Amsal 18 ayat 1, orang yang menyendiri, mencari keinginannya, amarahnya meledak terhadap setiap pertimbangan. Saudara, manusia adalah makhluk sosial. Artinya manusia tidak bisa hidup sendiri, tidak bisa hidup untuk dirinya sendiri, tidak bisa menikmati diri sendiri. Oleh karena kekuatan sendiri, manusia memerlukan kawan, memerlukan teman, manusia perlu belajar dari orang lain, manusia perlu menghargai orang lain, manusia perlu berinteraksi sosial dengan orang lain. Karena dengan itu maka manusia diasah dengan pemahaman, pengalaman, sehingga manusia bisa berhasil dalam perjalanan dan menghadapi kehidupan ini. Saudara, harga menghargai dan saling menguatkan adalah gaya hidup yang penting dalam perilaku hidup bersama, baik di masyarakat, baik di gereja. Teks Amsal tadi yang kita baca bicara mengenai orang yang suka menyendiri. Dalam ilmu psikologi, orang yang suka menyendiri adalah orang yang disebut antisosial. Merasa tidak perlu siapa-siapa, tidak perlu buang waktu untuk bertegur sapa. Dia bisa menikmati dirinya sendiri, menyendiri, bicara sendiri, dan menghabiskan waktu dan kesempatan untuk diri sendiri sampai akhirnya biasanya berujung dengan depresi yang kemudian menghancurkan diri sendiri. Terjemahan lain dari teks tadi memakai kata-kata kalau orang kurang bersahabat, biasanya juga orang yang kurang menghargai dan mempercayai orang lain, maka hal itu akan membahayakan dirinya sendiri. Berkaitan dengan itu, maka orang yang seperti di atas, orang yang suka menyendiri, biasanya sulit menerima pertimbangan, sulit mendengar dan menerima pendapat orang lain, tidak mau menerima nasihat orang lain. Dia merasa mampu, dia merasa bisa, dia merasa sanggup dengan kekuatan sendiri, dengan pengalaman sendiri, dengan pengetahuan yang dia miliki sendiri. Dia merasa tidak perlu siapa-siapa. Dan orang yang seperti ini, bahkan kalau diberi nasihat, cenderung tersinggung. Saya masih ingat kisah seorang kaya raya bernama Nabal. Nabal adalah seorang yang sangat kaya dengan kekayaan kambing dombanya itu beribu-ribu. Dan seperti pada zaman itu, kambing domba-domba itu digembalakan oleh para gembala. Mereka harus mengembalakan dan mengawasi karena ada bahaya beruang, singa yang bisa memangsa, bisa juga kadang-kala perampok-perampok yang merampas domba-domba itu dari para gembala. Yang sangat menarik, Nabal mempunyai domba yang sangat banyak, digembalakan di sebuah lembah, dan di situ di dekat situ ada Daud dengan orang-orang yang sedang dikejar-kejar oleh Raja Saul. Dan akhirnya selama berbulan-bulan Daud ada di sekitar domba-domba yang sangat banyak itu. Oleh karena kehadiran Daud dengan sahabat-sahabatnya yang jumlahnya ratusan itu, maka domba-domba Nabal itu aman dari predator, aman dari singa dan beruang, aman dari para perampok yang kejam dan jahat. Sampai satu kali pada waktu musim pengguntingan bulu domba, biasanya orang mengadakan pesta itu seperti orang panen, saudara. Menggunting bulu domba dalam jumlah yang banyak itu seperti panen, karena itulah akan mendapatkan hasil yang banyak sebagai bahan pakaian pada zaman itu. Dan pada waktu itu pemilik domba biasanya menjadikan pesta bagi banyak orang dengan makan minum yang sangat wah. Dalam kesempatan itu Daud meminta beberapa orangnya untuk datang ke Nabal
untuk sekedar minta makan di waktu pesta itu. Tapi yang terjadi adalah Nabal, walaupun dia sudah tahu bahwa orang-orang Daud ini telah menjadi benteng bagi domba-dombanya yang beribu-ribu itu berbulan-bulan, Nabal pura-pura tidak tahu. Dia bahkan mengumpat orang-orang Daud dan menyuruh mereka pergi. Itulah saudara Nabal, orang yang suka menyendiri, orang yang tidak tahu berterima kasih, orang yang tidak mau mendengar pendapat nasihat orang lain. Dan akhirnya nyaris malapetaka menimpa keluarga Nabal. Saudaraku yang kasih, kalau orang itu menyendiri, kalau orang tidak mau berinteraksi, bergaul, menghargai orang lain, belajar dari orang lain, berbagi dengan orang lain, maka orang itu akan mengalami kesusahan bagi dirinya sendiri. Sebab orang yang egois, yang menolak semua pertimbangan yang baik, seperti teks kita tadi mengatakan, kalau orang memberi pendapat, memberi pertimbangan, memberi nasihat, maka dia menolak dengan keras. Sebagai orang Kristen, saudaraku, kita harus menjadi orang Kristen yang ramah, yang suka bersosialisasi, yang suka bergaul, yang suka bersekutu, yang suka belajar dan menghargai orang lain. Itulah gaya hidup Kristen yang wajar. Manusia yang selalu bersentuhan dengan sesama demi kebaikan sesama dan demi hidup bersama. Tuhan memberkati kita supaya kita bisa menjadi orang-orang Kristen yang bisa berinteraksi, bergaul, bersosialisasi dengan siapapun tanpa prasangka, tanpa praduga buruk, tapi menghargai dan menghormati sesama. Jangan seperti yang dikatakan oleh Amsal ini. Kita harus menjadi orang yang suka bergaul, yang suka mendengar dan menghargai orang lain. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih kiranya hari ini kami diberi kesempatan untuk hidup, berinteraksi, bergaul, berkomunikasi dengan sesama kami. Tolonglah kami supaya kami bisa selalu membawa hal yang positif dan kehadiran kami bisa membawa suasana yang menyejukkan dan menyenangkan. Tolonglah kami juga supaya kami selalu bisa membuka telinga dan hati mendengar nasihat dan pendapat orang lain. Karena itu bukti menghargai sesama kami. Bapa Surgawi, kami berdoa kiranya negeri kami diberkati, bangsa ini diberkati, dan upaya pemerintah, gugus tugas dan Departemen Kesehatan dalam memberantas virus corona kiranya bisa menuntaskan bahaya yang sangat besar ini. Doa kami supaya corona segera diatasi, sehingga segala sesuatu dipulihkan kembali dan negeri kami diberkati. Bapak, ini doa kami dalam nama Yesus. Amin. Saudaraku, terima kasih. Tuhan memberkati kita. Amin.